Halo semuanya, perkenalin nama aku Lydia Putri Natalia dengan NIM 19302030411 program studi PPKN angkatan tahun 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan micro teaching dan apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru ketika mengajar di kelas. Untuk mata pelajaran yang akan saya paparkan di sini adalah hak asasi manusia dalam Pancasila, mata pelajaran SMA semester 1 kelas 10. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Lydia Putri Natalia. Kalian bisa panggil saya Lydia. Saya adalah guru PPKN yang akan mengajar di kelas 10 hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya akan cek kehadiran kalian satu persatu melalui buku absen. Sebelum kita memulai topik hari ini, topik pembelajaran yaitu hak asasi manusia dalam Pancasila. Nah, Ibu ingin kalian bisa paham dulu tentang hak asasi manusia. Ibu pengen lihat pemahaman kalian. Apakah di sini ada yang paham tentang apa sih itu HAM, hak asasi manusia itu apa? Baik, karena tadi Ibu sudah melihat bagaimana pemahaman kalian tentang hak asasi manusia dan kita telah diskusi singkat tadi, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan materi langsung tentang hak asasi manusia dalam Pancasila. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban manusia di dalam Pancasila. Hak asasi manusia atau HAM itu apa sih? Nah, jadi hak asasi manusia atau HAM itu perlu diketahui ya adik-adik semua dan juga mahasiswa Ibu. Hak asasi manusia itu merupakan hak paling mendasar yang dimiliki oleh manusia. Jadi hak itu sesuatu hal yang sudah melekat di dalam diri manusia, dari bahkan dia di dalam kandungan, dia juga punya hak-hak yang harus dipenuhi dan juga harus dihormati oleh setiap individu. Nah, dan juga untuk hak asasi manusia atau HAM di Indonesia itu tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dan apa bunyi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 ini? Bunyi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah HAM merupakan hak yang melekat di dalam diri manusia. HAM itu tidak lain merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib buat dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara. Jadi HAM ini adalah sesuatu hal yang tertinggi ya, dalam artian tertinggi itu dalam peradaban manusia, kita itu harus saling menghargai satu sama lain dan juga hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu. Dan hak apa saja yang dimiliki oleh setiap individu yang harus dihormati oleh negara maupun orang-orang di sekitar kita. Yang pertama itu ada hak untuk hidup. Yang kedua, hak untuk beragama. Lalu juga ketiga, hak untuk memiliki keturunan dan juga bertempat tinggal. Yang keempat, hak diperlakukan sama di depan hukum. Jadi ada sekitar 4 hak yang wajib untuk dimiliki oleh manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk beragama, hak memiliki keturunan dan juga bertempat tinggal, dan juga hak untuk diperlakukan sama di depan hukum. Setiap orang memiliki haknya masing-masing dan ini adalah 4 hak dasar yang dimiliki oleh manusia yang tidak dapat diganggu-gugat oleh negara maupun oleh orang lain. Nah, dan juga apa sih hubungan Pancasila dengan HAM atau hak asasi manusia? Nah, kita bisa melihat dari 5 simbolisasi di dalam Pancasila atau 5 ungkapan ya di dalam Pancasila. Nah, yang pertama itu ada sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Dan apa sih penerapan HAM di dalam sila pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa? Yang pertama itu adalah setiap orang bebas beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa yang kita percayai. Lalu yang kedua, saling menghormati pilihan agama masing-masing. Yang ketiga, saling bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang rukun. Lalu yang keempat, tidak memaksakan kepercayaan yang kita anut kepada orang lain.
Lalu juga yang kelima, kita harus bisa menghargai hari besar agama lain ataupun perayaan ibadah agama lain. Ketuhanan Yang Maha Esa, Indonesia adalah negara dengan banyak agama dan juga banyak kebudayaan, berbagai suku bangsa. Jadi kita harus saling menghormati kebebasan beragama setiap individu, karena telah disebutkan di dalam sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi bukan hanya berpatok kepada satu agama ataupun kepada satu Tuhan, tapi kita bebas untuk memilih agama mana yang kita percayai, dan juga setiap orang wajib untuk menghargai pilihan yang telah kita punya. Nah, lalu juga yang kedua, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan apa hubungannya dengan HAM atau hak asasi manusia? Yang pertama adalah setiap orang berhak untuk mendapatkan keadilan yang sama di mata hukum. Indonesia itu harus adil dan juga harus beradab. Dalam artian, setiap kesalahan orang dilimpahkan sama sesuai dengan undang-undang. Jika dia melakukan ini, maka hukumannya ini. Jika dia melakukan itu, maka hukumannya adalah itu. Dan itulah yang harus diterima oleh setiap orang. Dan setiap orang itu wajib untuk mendapatkan keadilan yang sama di mata hukum. Nah, lalu yang kedua, bersikap adil dan juga membela kebenaran. Sebuah negara yang baik dan juga kita bisa terasa aman di dalamnya adalah negara yang adil dan juga membela kebenaran. Jadi di saat kita adil, di saat negara membela kebenaran, maka disitulah akan ada yang namanya rasa aman di dalam diri kita. Lalu yang ketiga, mengakui dan diakui sebagai manusia yang sederajat. Sederajat itu dalam artian sama ya di mata hukum, dan juga kita diakui sebagai manusia yang walaupun dengan berbagai jabatan, ada sebagai seorang yang mungkin jabatannya rendah ataupun jabatannya tinggi, kita semua adalah manusia yang diakui sebagai manusia yang sederajat. Tidak ada perbedaan antara laki-laki atau perempuan, karena dia perempuan artinya seperti ini, karena dia laki-laki artinya seperti ini. Dalam artian bahwa dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita diperuntukkan tidak ada kata perempuan, tidak ada kata laki-laki, tidak ada kata pekerjaan di sini. Yang bisa kita lakukan antar manusia adalah kita harus bersikap adil dan juga bersikap beradab. Nah, lalu juga yang keempat adalah menjunjung tinggi kemanusiaan dan juga tenggang rasa. Menjunjung tinggi kemanusiaan dalam artian kita bisa memiliki rasa belas kasihan, rasa empati, rasa simpatis dengan sesama manusia ataupun dengan orang-orang di sekitar kita. Dan juga tenggang rasa, dalam artian kita bisa menghormati orang-orang yang mungkin berbeda dengan kita. Ada sebuah rasa tenggang gitu, jadi bukan hanya seenaknya saja, tapi kita bisa punya rasa tenggang kepada orang-orang yang lebih tua, ataupun kepada orang-orang sekitar kita bisa punya batasan-batasan gitu. Jadi nggak yang semuanya disamaratakan, dalam artian disamaratakan itu kita bersikap tidak sopan segala macam, tapi kita bisa punya adab-adab di dalam lingkungan ataupun masyarakat kita itu harus seperti apa. Nah, seperti itulah di dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan juga beradab. Nah, lalu juga yang kelima, mendapatkan fasilitas dan hak yang sama sebagai warga negara. Nah, namanya juga adil kan. Kalau misalnya adil, kalau misalnya satu tempat ataupun satu orang mendapatkan fasilitas, ya berarti yang lainnya juga wajib lah ya dapat fasilitas dan juga hak yang sama sebagai warga negara. Karena warga negara itu mereka membayar pajak, nah dan pajak itu diperuntukkan untuk rakyat. Sesuai dengan simbolis negara kita, dari rakyat untuk rakyat dan juga oleh rakyat. Oleh karena itu fasilitas yang diberikan negara seharusnya dirasakan oleh warga dan seharusnya diperlakukan sama. Lalu juga kita lanjut ke sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Apa yang dilakukan oleh sila ketiga dalam Persatuan Indonesia dalam hak asasi manusia? Yang pertama adalah sikap rela berkorban untuk bangsa. Nah, karena kita berada dalam persatuan negara Indonesia, kita juga harus punya jiwa yang siap ya untuk rela berkorban untuk negara kita. Jangan negara kita meremehkan, jangan negara kita omong-omongkan ke negara lain, tapi kita harus bisa membuat Indonesia itu bangga dengan perlakuan kita, dengan bagaimana cara kita bersikap kepada orang lain. Jadi biarkan orang lain itu tahu, wow, aku ini Indonesia loh gitu. Orang lain bisa melihat, wah ternyata orang Indonesia seperti ini, orang yang mudah senyum, orang yang suka membantu, orang yang sopan. Biarkan orang lain bisa melihat itu di dalam diri kita. Nah, lalu juga bergaul tanpa membeda-bedakan suku, karena sekali lagi kita ini Indonesia itu bukan hanya terdiri dari satu suku, satu agama, satu ras, tapi dari berbagai macam ras, agama, dan juga suku. Jadi kita janganlah bergaul gitu, janganlah kita bergaul dengan hanya sesama suku kita,
jadi tidak ingin menerima perbedaan, tapi biarlah kita membuka pikiran yang terbuka, karena memang kita adalah masyarakat multikultural, yang dalam artian kita ini banyak berbeda-beda tapi disatukan dalam satu negara, satu wilayah kekuasaan, yaitu Indonesia. Lalu juga yang ketiga, yaitu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok. Sesuatu hal yang berhubungan dengan bangsa itu berarti meliputi negara dan seluruh kesatuan wilayah Republik Indonesia. Jangan kita memberikan kepentingan pribadi ataupun kelompok kita dengan mengorbankan negara Indonesia. Banyak orang yang memberikan kepentingan pribadinya, dalam artian seperti ini, dia korupsi, uang yang seharusnya diperuntukkan untuk rakyat malah dibawa ke kantong sendiri. Itu kan termasuk ke dalam kepentingan pribadi kan. Lalu juga ada beberapa kelompok yang ingin mengubah kayak wilayah Indonesia biar seperti ini, biar seperti itu. No, kita harus menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok. Pancasila, Undang-Undang Dasar, itu dibuat atas dasar pemikiran para pendiri bangsa atau father founder kita untuk dengan melihat dari banyaknya perbedaan. Jadi jangan serta-merta karena kita merasa, oh ini sepertinya salah. Itu sudah bertahun-tahun dan itu adalah sesuatu hal yang sudah sesuai dengan Indonesia, jadi jangan diubah-ubah. Jangan hanya kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok karena merasa tidak sesuai dengan agamanya ataupun tidak sesuai dengan sukunya, tidak sesuai dengan budayanya, akhirnya menyebabkan persatuan Indonesia yang seharusnya persatuan itu menjadi kepentingan pribadi untuk membuat ada beberapa wilayah yang ingin membuat negara sendiri ataupun lain sebagainya. Nah, kita harus menempatkan kepentingan bangsa, jangan memaksakan kehendak kita, tapi kita harus berada dalam kesatuan multikultural. Sama seperti yang sudah tercantum di dalam sila ketiga Persatuan Indonesia. Pancasila itu, anak-anak, Pancasila itu merupakan suatu hukum dasar yang mungkin tidak memuat seperti untuk kitab hukum pidana ataupun perdata, itu beda ya. Tapi kenapa Pancasila ini sebagai hukum dasar itu karena semua patokan yang terdapat di dalam sila pertama sampai ke sila kelima itu harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan itu menjadi sumber panduan dalam pembuatan aturan dari berbagai daerah, dari berbagai tempat, mau itu di daerah kecamatan ataupun desa terpencil sekalipun, selama itu masih berada dalam kesatuan negara Republik Indonesia, mereka harus mengikuti peraturan dari Indonesia. Lalu juga yang keempat, menjunjung tinggi persatuan dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus mencoba untuk bisa meredam keinginan kita marah ataupun sebagainya demi persatuan dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Itu adalah simbolis dari Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang harus kita pegang, yang harus kita lestarikan, yang memang harus benar-benar kita sebagai rakyat Indonesia itu harus memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika dan juga Pancasila. Nah, lalu juga menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kita memang harus melestarikan bahasa daerah, tapi kita juga harus menjunjung tinggi ya bahasa persatuan. Bahasa persatuan, bahasa Indonesia banyak ya. Ada dari daerah ini, daerah itu, wilayah ini, wilayah itu. Tapi kita dipersatukan di dalam satu bahasa. Jadi kalau misalnya nih, misalnya saya pergi ke daerah Sumatera. Nah, mungkin mereka memang punya bahasanya masing-masing, tapi yang menyatukan antara satu wilayah ke wilayah lain itu adalah bahasa Indonesia, yaitu kita sama-sama menjadi bangsa Indonesia. Nah, lalu juga sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, perwujudannya dalam hak asasi manusia. Yang menggambarkan hak asasi manusia itu apa? Nah, yang menggambarkan hak asasi manusia adalah menghargai orang lain yang berbeda pendapat. Yang kedua, menerapkan prinsip musyawarah dalam pemilihan presiden, kepala daerah, dan lain sebagainya. Itu kita wajib untuk menerapkan prinsip musyawarah. Nah, musyawarahnya dengan cara apa? Contohnya adalah dengan cara pemilu, di mana kita bisa memilih siapa paslon yang menurut kita sesuai dengan hati nurani kita adalah orang terbaik yang bisa memajukan daerah kita. Lalu juga yang ketiga, bertanggung jawab atas setiap keputusan musyawarah. Jadi kita itu harus memimpin dengan hikmat dan juga kebijaksanaan. Dalam artian, apapun hasil musyawarah itu, apa yang sudah kita katakan, apa yang sudah kita berikan janji. Misalnya kalian sebagai pejabat atau siapapun itu pejabat pemerintah, kalian harus ingat, kalian harus bertanggung jawab atas setiap keputusan musyawarah. Jika kalian telah dipilih, entah itu sebagai kepala daerah atau sebagai jabatan apapun, kalian harus bisa bertanggung jawab atas pekerjaan kalian, bertanggung jawab atas hasil yang telah ada dengan cara memperhatikan hak-hak asasi manusia.
Nah, juga yang keempat adalah menerapkan prinsip gotong royong antar warga negara. Gotong royong itu merupakan sesuatu hal yang sudah melekat ya di dalam diri Indonesia, dalam artian ketika yang lain sedang susah, kita mencoba untuk membantu dan juga menerapkan prinsip gotong royong atau kekeluargaan antar warga negara. Lalu juga sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial apa yang bisa dilakukan dari HAM? Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah kita saling menghargai hasil karya orang lain, bersifat kooperatif, tidak membeda-bedakan dalam artian kita bisa bersikap netral. Bersikap dalam artian itu ketika kita punya menjadi juri atau ketika kita ada sesuatu hal gitu yang harus kita lakukan, kita bukan hanya melihat oh dia temanku, dia keluargaku, tapi kita bisa bersikap kooperatif ya. Kita mengambil orang itu karena keahlian, karena sesuai dengan yang kita butuhkan, jangan karena hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatan itu membuat hukum itu menjadi kebal. Karena ada beberapa banyak ya kasus di Indonesia itu karena dia adiknya jaksa gitu, jadi hukumannya jadi segini, ataupun karena dia keluarganya polisi, jadi dia nggak ditangkap gitu. Ada banyak sekali kasus-kasus yang seperti itu. Kita harus bersikap kooperatif, tidak membeda-bedakan entah itu siapapun. Kalau dia salah, ya udah salah aja gitu kan. Lalu juga yang ketiga adalah warga negara itu berhak mendapatkan haknya sebagai warga negara. Karena kita adalah warga negara Indonesia, jadi fasilitas yang diberikan negara kita juga berhak untuk mendapatkannya. Karena di sini ada kata keadilan sosial. Jadi kalau misalnya kita ya negara bikin kayak jalan ataupun apa, nggak bisa kita serta-merta ini jalan aku, ini jalan wilayahku. No, semuanya untuk kepentingan warga dan semuanya kepentingan masyarakat karena kita Indonesia. Dan juga semua orang sama di mata hukum. Yang kelima juga menerapkan prinsip jujur dan juga anti korupsi. Nah, keadilan sosial itu sangat susah terlaksana jika orangnya tidak jujur. Kalau misalnya orangnya korupsi itu udah pasti tidak adanya keadilan ya. Dan juga jika tidak adanya kejujuran itu juga merupakan tanda bahwa keadilan sosial itu sedang ada di fase yang terendah. Nah, saat prinsip jujur dan juga anti korupsi itu dilaksanakan, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa terjamin. Nah, jadi selesai, itu adalah materi untuk hak asasi manusia di dalam Pancasila. Baik, saya sudah menjelaskan ya terkait dengan hak asasi manusia dalam Pancasila. Harapannya kalian bisa paham tentang apa saja sih hak asasi manusia di dalam Pancasila dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, tentang Pancasila yang menjadi dasar dari negara kita. Nah, untuk itu, sebelum menutup pembelajaran, tadi kan kita awali dengan doa. Ada baiknya sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.